saya pengen naiknya bukan berarti saya itu merasa apa ya, merasa saya paling wah gitu ya, bukan. Iya. Tapi saya pengen naiknya seperti, ya Allah, alhamdulillah saya sudah bisa, ibaratnya yang tadinya dia masih ikro nggak mau ngaji, dia sudah Al-Quran. Itu saya senangnya, Masya Allah, ya Allah, mudah-mudahan ini merupakan amal saya yang mengalir gitu. Saya izin udah berangkat. Kedua anak itu tuh di belakang diem terus nggak mau ngaji ya. Terus ibunya itu WA ke saya, "Bos, kok nggak berangkat? Kenapa? Saya dari Sandawis, gimana? Ini anak saya nggak mau ngaji," gitu ya. Jangan mudah lelah untuk berbuat baik. Betul. Karena Pak, setiap kebaikan yang kita tanam, itu pasti akan kembali ke kita. Setiap doa kita yang baik untuk orang lain, Allah pasti akan mendoakan kebaikan untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bunda, berjumpa kembali bersama saya Adelki Konstantika dalam sharing session bersama Amal Bunda. Tempat di mana siapapun bebas menceritakan kisah inspiratifnya yang tentunya bisa mengedukasi banyak orang. Setelah kita ngobrol-ngobrol tentang program apa saja sih yang ada di Amal Bunda, nah selain program Papan Sedekah dan program Rumah Sahabat Lansia yang merupakan program masterpiece dari Amal Bunda, ada loh program lain yang sudah lama berjalan dan bisa memberikan kemanfaatan yang luar biasa. Oke. Hari ini yang akan kita ajak ngobrol itu adalah relawan yang sudah punya banyak pengalaman untuk menangani program ini ya Sobat Bunda, yaitu program Rumah Sahabat Lansia. Rumah Sahabat Lansia sudah berlangsung lumayan lama. Jadi program Rumah Sahabat Lansia ini memang dulu diawalinya hampir berbarengan dengan program Papan Sedekah dan Rumah Sahabat Lansia. Beliau ini yang menangani dari awal merancang materi ajar hingga berinteraksi dengan santri-santrinya. Nah, bagaimana ya kisah beliau tentang membersamai program Rumah Sahabat Quran ini? Nah, hari ini kita kedatangan relawan Rumah Sahabat Quran yang sudah banyak berkontribusi pada Yayasan Amal Bunda. Siapakah itu? Halo Bu Isa. Assalamualaikum. Sehat Mbak Tika? Iya, sehat. Alhamdulillah. Bu Isa, alhamdulillah kabarnya sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Makasih bisa diundang. Iya, kita pengen ngobrol-ngobrol nih Bu, untuk mengetahui bagaimana sih cara relawan membersamai program Rumah Sahabat Quran ini ya Bu. Jadi beliau, Bu Isa, merupakan relawan Amal Bunda dari Titik Klepu, dan kebetulan di Titik Klepu ini lumayan banyak program yang bersinergi dengan Yayasan Amal Bunda. Selain dari Papan Sedekah, ada ya Bu ya, Rumah Sahabat Lansia ada, dan Rumah Sahabat Quran juga ada. Jadi lumayan komplit nih relawannya bersinergi dengan Yayasan Amal Bunda ya Bu ya. Oke. Nah, mungkin khusus hari ini kita banyak ngobrol-ngobrol di Rumah Sahabat Quran ya Bu. Okay. Rumah Sahabat Quran ini adanya terlaksana di Klepu. Masjid At-Taqwa ya Bu. Masjid At-Taqwa Klepu. Oke. Bu Isa kebetulan kan relawan yang lumayan lama nih ya Bu. 5 tahun ya. 5 tahun lebih kayaknya. 5 tahun lebih. Kebetulan di Titik Klepu memang yang ketiga ya Bu ya. 1 Cermek, 2 Kendeng, 3 Klepu. Di sana relawannya banyak ya Bu? Ada 6. Tapi untuk relawan pembantunya sih alhamdulillah banyak, karena kami kan distribusinya di masjid. Jadi kan dari situ kan ada guru-guru TPQ sama jamaah, ya alhamdulillah banyak yang membantu. Banyak yang membantu. Iya. Dari 6 itu alhamdulillah sampai sekarang kompak terus ya Bu. Insya Allah. Satu frekuensi terus ya Bu. Insya Allah, mudah-mudahan. Iya. Jadi untuk di Amal Bunda memang kunci keistiqomahan program itu terus berjalan dari 5 tahun yang lalu itu adalah kuncinya di relawan ya Bu. Iya. Kuncinya di relawan, relawannya kuat dalam artian kuat membangun kebersamaan, satu frekuensi
frekuensi dalam menjalankan semua program. Jadi akur terus ya Bu. Jadi programnya ya jalan terus ya. Alhamdulillah. Terutama ikhlas ya. Ikhlas ya Bu ya. Ikhlas. Pilih ta'ala ya Bu ya. Karena kan memang relawan ya Bu. Relawan kita bergerak di bidang sosial. Betul. Bu Isah, kalau Bu Isah itu memulai sebagai guru ngaji itu sejak kapan sih ya Bu ya? Kalau saya mulai ngajar TPK itu kalau nggak salah dari tahun 2016. 2016 itu berarti sudah mengajari TPK ya, tapi memang belum ada ya sana Amal Bunda ya. Belum bergabung ya. Iya. Waktu itu kan anak saya masih umur berapa ya yang kecil? Masih umur 4 tahun, Mbak. Sekarang berarti putranya berapa? Udah SMP kelas 1 di pondok. SMP kelas 1 ya. Waktu itu tuh kan apa ya, TPK At-Taqwa itu kan kalau nggak salah itu didirikannya tahun 2014-2015. Masjid At-Taqwa itu kan berdirinya di tempat terpencil, Mbak. Sebelahnya kuburan, sebelahnya dulu tanah kosong. Jadi lingkungan di situ itu kalau ke masjid kan jauh. Berarti memang asli situ ya Bu Isah, asli. Kalau saya bukan, saya aslinya Kebumen. Oh, aslinya Kebumen. Ya, suami saya asli di situ. Iya, waktu itu kan otomatis kan karena masjidnya jauh, anak-anak yang di situ kan kalau mau ngaji itu males karena tempat ngajinya jauh. Alhamdulillah itu ada yang punya apa ya, mau wakaf ya, mau wakaf. Jadi berdirilah Masjid TPK, terus dirilah TPK At-Taqwa. Tahun 2015 selesai, 2016 saya itu sama guru ngaji saya, waktu itu kan saya masih jadi taklim di Alkomar ya, sama guru ngaji saya ditawarin mau nggak ngajar TPK di At-Taqwa. Saya alhamdulillah, karena memang saya pengen banget ngajar juga ya Bu, melihat anak-anak di situ yang belum ibaratnya belum mau ngaji, terus mereka jauh ya dari Al-Quran, itu saya pengen banget ngajar TPK gitu. Waktu di Alkomar kan memang sudah banyak, paling saya membantu gitu. Jadi ya, akhirnya alhamdulillah saya bisa ngajar di TPK bersama teman-teman, dan alhamdulillah guru. Berarti dulu dimulai dari berapa orang itu Bu? Waktu itu masih tiga guru TPK ya, waktu itu masih 3 karena waktu itu kan belum banyak ya santrinya ya, belum banyak. Terus akhirnya sekarang 6. Alhamdulillah sekarang yang ngaji itu nggak hanya dari lingkungan situ aja Mbak, jauh itu. Ada yang dari Darusman, bahkan kemarin ada yang dari Gumilir, yang ke situ jauh ya, ada yang ke situ karena ibunya memang kan ada TPK ibu-ibu juga, karena ada TPK ibu-ibu sekalian bawa anaknya sekalian ngaji. Berarti satu sisi yang melatar belakangi Ibu pingin ngajar itu memang tadinya pengen ngajar anaknya sendiri dulu ya Bu ya. Lalu setelah itu memang berkembang melihat lingkungan sekitar yang anak-anak kecilnya itu kalau mau ngaji itu kejauhan. Kebetulan gayung bersambut, ada yang mewakafkan masjidnya itu. Nah, di sana berarti kan sudah mulai dari 2016 ya Bu ya. 2016 kita sudah aktif. 2015 sih sebenarnya sudah mulai. Cuma kan waktu itu belum peresmian ya. Kita kalau nggak salah kita aktifnya itu melalui program-program itu dari 2016. Berarti hampir 10 tahun ya Bu ini ya Bu ya. 10 tahun ya. 10 tahun kurang sedikit lah ya. 10 tahun kurang sedikit. Bulan apa saya lupa itu. Dulu berarti dari berapa anak Bu? Waktu pertama itu kurang lebih paling 15 apa ya? 15 itu kita masih gabung Mbak. Belum diperkelas-kelas. Kalau sekarang kita kan sudah menjadi 3 kelas ya. Sudah rapi ya Bu sekarang ya. Insya Allah ya, alhamdulillah. Sudah paling banyak kebetulan TPK di At-Taqwa ini anak-anaknya paling banyak, ada sekitar kurang lebih sekarang 75 lah ya. 75 sampai 80. Tapi kalau bulan puasa 100 lebih ya. Tapi aku senang banget kalau bulan Ramadan. Intinya anak-anak itu antusias banget ke masjid loh. Senang banget itu kalau Ramadan. Gimana sih Bu suasana belajar di sana anak-anak dengan Ibu yang sudah memulai di sana dari 2016, dari 15 anak sekarang bisa sampai ratusan, ibaratnya kan
kemungkinan memulai dengan bareng-bareng teman-teman ya Bu. Istilahnya ayolah bareng-bareng teman-teman tadi ber-3 sampai ber-6, sampai sekarang sampai anak-anaknya bisa sampai 100. Suasananya tuh di sana tuh gimana ya Bu ya? Kalau suasana TPK itu kan beda ya Mbak sama suasana sekolah ya. Kalau suasana sekolah kan istilahnya anak-anak itu kan harus benar-benar apa ya, tertata rapi kayak gitu. Kalau di suasana TPK saya itu jadi anak-anak datang itu mengaji itu dia mengaji tapi sambil bermain loh Mbak. Iya, jadi happy ya Bu ya. Biar anak-anak itu ibaratnya lebih happy. Jadi anak-anak datang itu enggak kayak di sekolah harus tata kayak gini. Kadang kita harus waktunya mau berdoa kita harus cari anak dulu di lapangan kita ya. Ayo kita berdoa, itu baru anak-anak datang duduk rapi berdoa. Nanti kalau habis berdoa ya ada yang lari lagi, tapi kalau kita sih nggak apa-apa lah. Yang penting anak-anak itu mau mengaji gitu. Yang apa? Kalau menurut saya enjoy aja lah ya. Apa anaknya itu alhamdulillah kalau sekarang sudah ketata. Kalau dulu kalau pertama memang seperti itu. Terutama itu di kelas kayak kelas TK ya, kelas balita itu kan ya. Berarti yang paling kecil umur yang Ngaji. ikut umur berapa? Ada yang 3 tahun, 4 tahun itu kan masuknya ke kelas TK sekarang. Kalau dulu kan gabung. Iya. Akhirnya itu aduh ramenya Masya Allah. Tapi justru itu yang ngangenin ke kita kalau kita nggak berangkat. Itu kan dulu gabung. Kalau sekarang udah berpisah-pisah. Ada kelas yang TK. Kalau saya megangnya yang kelas sudah agak manut tapi ya masih kayak gitu juga ya. Saya kan megangnya di kelas TK terus TK, pertengahan TK terus Al-Qur'an lah ya. Saya di tengah-tengah. Ya kalau saya sih seneng Mbak, kadang ada yang mijitin gitu. Ya kalau kita kan sistemnya itu ada apa ya, ada talaki, ada hafalan ya. Tapi yang namanya anak kan nggak semua ibaratnya pintar semua ya. Ya dibikin enjoy lah Mbak. Iya. Ya, berarti kalau yang kecil-kecil itu kita kan di rumah sahabat Quran kan dikelompokkan ya Bu ya. Iya. Ada kelas kepompong dan kelas kupu-kupu ya. Kalau kepompong yang bocil-bocil. Iya. 3 tahun sampai 5 tahun ya Bu. Iya, ya 3 sampai 3 sampai 5 kalau kelas kepompong. Nanti kalau dari kelas kepompong masuk ke kelas saya. Kalau saya pegangnya kelas kupu-kupu. Yang SD berarti ya Bu, yang sudah lumayan SD. bisa Sudah mendekati ke Al-Qur'an. besar lah ya. Iya udah mendingan lah, udah bisa diatur. Udah bisa diatur. Nah, alhamdulillah ya Sobat Bunda. Jadi di Yayasan Amal Bunda ini kita di Rumah Sahabat Quran itu ada beberapa kita membinai TPQ ada beberapa ya Bu. Kalau ini ada di Kendeng Almanar, lalu ada di At-Taqwa, Jalan Klepu, lalu ada di Kini Balu, Masjid Al-Minan, lalu ada di Penyu Barat, Masjid Al-Kausar, lalu ada di Al-Islah juga ada di Tegal Asri ya Bu ya. Tegal Asri itu Barokah, Barokah ya. Kalau Jeruk Legi ada di Nurul Huda. Sekarang ada baru lagi Bu kemarin kita membina yang di Jalan Lombok. Sini Gunung Simping. Iya, alhamdulillah ya. Sekitar ada 9 TPQ yang kita binai. Bismillah ya, Sobat Bunda. Semoga kedepannya kita lebih banyak lagi. Amin. Membina TPQ dari guru ngaji sampai ke anak-anak TPQ-nya. Amin. Gitu. Iya. Kalau di sana berarti mereka paling bayar infak ya Bu ya, anak-anak kecilnya ya. Iya, memang dari kita dikasih kartu infak untuk per bulannya. Tapi kan yang namanya TPQ itu nggak semua juga, ya nggak mewajibkan. Paling yang ibaratnya yang mau dan yang mampu. Kadang ada yang sama sekali nggak ngasih juga nggak apa-apa. Kita kan ibaratnya niatnya kan ibadah ya Mbak. Nggak maksudnya kasihan kalau nanti kita kayak di sekolah harus dipaksa seperti itu kan kasihan. Nanti anaknya jadi gara-gara saya nggak bayar ini jadi nggak ngaji gitu loh. Iya, jadi biar kita gini aja, kalau yang mau infak ya monggo terserah infak. Kalau yang belum ya mudah-mudahan nanti dibukakan untuk bisa berinfak gitu aja. Oke. Jadi juga pembelajaran di sana kan juga
alhamdulillah sudah tertata ya Bu, sudah rapi. Insya Allah. Kadang ada apa namanya, mewarnai bareng, terus mengerjakan soal yang memang review dari materi yang diberikan kayak gitu ya. Dan kadang hafalan kayak gitu. Hadis-hadis. Nah, di sana ya Bu, setelah sekian lama Bu Isah membersamai anak-anak nih hampir 10 tahun, pastilah ada pengalaman unik atau menyentuh lah ya selama Bu Isah ngajar di sana bareng teman-teman. Itu ada apa aja Bu? Bisa diceritakan nggak Bu? Kalau pengalaman unik sebenarnya sih banyak ya. Mungkin ada satu yang ibaratnya Inget terus ya? berkesan banget di hati saya, itu pasti ada. Kalau pengalaman unik yang namanya anak-anak itu kan ada yang minta ke kamar mandi dicebokin itu udah biasa lah ya, namanya anak kecil ya. Ada ya Bu ternyata ya? Ada yang kadang nggak bawa uang loh Mbak, nggak bawa uang, minta saya nggak bawa uang, pengen jajan ya, kasih sama saya, kan kasihan ya lihat temennya jajan nggak jajan. Kalau waktu itu ada pengalaman unik seperti Maksudnya modalnya banyak ini ya berarti ya? ya, kadang kan namanya anak-anak mungkin lupa ya dari rumah nggak bawa uang. Waktu itu saya punya 2 santri, itu kakak adik. Rumahnya jauh loh Mbak dari TPQ. Dia rumahnya kan di Jalan Darusman. Otomatis kalau ke TPQ kan nyebrang. Iya, jalan gede juga dia. Iya, itu 2 anak itu kalau ngaji nggak sama saya itu nggak mau ngaji. Sampai waktu itu kan saya pernah izin nggak berangkat ya. Waktu itu ada arisan arisan Babis. Ya, saya izin nggak berangkat. Kedua anak itu tuh di belakang diem terus nggak mau ngaji ya. Terus ibunya itu WA ke saya, Us kok nggak berangkat, kenapa? Saya dari Sandawis gimana? Ini anak saya nggak mau ngaji gitu ya. Akhirnya aku putusin, aku pamit sama itu yang sama Dawisnya ya. Aku pamit, mohon maaf ini aku mau ke masjid. Saya langsung ke masjid. Saya kan kayak gini ya, udah jauh-jauh, ibunya udah meluangkan waktu ya, ibaratnya mengantar anaknya ke situ. Dua-duaan lagi ya Bu? Iya, sampai masa saya sih nggak mau berkorban ibaratnya. Saya terus ke masjid. Tanyain sama saya, kamu kenapa sih nggak mau ngaji sama Us ini yang satunya? Saya kayak gitu. Saya kan kesini kenal pertamanya sama Us Isah kayak gitu ya. Loh ya nggak apa-apa, sama aja nanti ngaji sama saya, ngaji sama Us ini sama aja. Besok kalau misal Us ada kepentingan, kamu kalau Us nggak berangkat kamu ngaji ya, diem aja ya. Saya itu sampai kalau saya izin Mbak, saya sampai WA ke orang tuanya Mbak. Mohon maaf saya nanti ini izin. Akhirnya dia nyampein kan ke anaknya. Anaknya nggak mau ngaji. Aduh saya gimana ya. Jadi akhirnya aku gimana ya. Saya tuh jadi justru ini motivasi saya loh untuk jarang izin karena ditunggu anak-anaknya sampai segitunya. Jangan sampai kedua anak itu nggak ngaji jauh-jauh datang dia untuk ngaji. Ya Allah, saya sampai kadang itu sama kayak anak sendiri. Saya kalau udah ya Allah anak kayak gitu ya bener ngaji. Dia kan waktu itu sudah kelas berapa ya? Kelas 5 ya. Waktu itu masih Iqra. Alhamdulillah. Walaupun anaknya sebenarnya sih agak itu banget ya. Pokoknya nggak mau diem lah ya. Oh aktif. Iya aktif banget. Tapi tetap sama saya telatenin aja gitu ya. Akhirnya waktu mau kelas 6 mau ujian dia sudah Al-Quran. Kalau di saya itu kan kalau misal sudah Al-Quran itu harus pindah kelas. Iya. Ya. Udah bisa ya. Iya karena di saya kan beda kan ya. Itu harus pindah kelas. Ya Allah nggak mau pindah Mbak. Saya sampai ya Allah kamu kenapa nggak mau pindah? Saya mau masih di sini dulu lah Us. Ya akhirnya waktu sudah selesai ngajar saya rembukan sama teman-teman. Ini gimana Fahri dari harusnya sudah di Al-Quran tapi nggak mau pindah. Kata kepala TPQ-nya itu nggak apa-apa daripada nanti anaknya nggak ngaji, mending diterusin aja. Akhirnya benar sama saya terusin ngaji terus. Sama saya kasih nasihat. Kamu pindah ke sana nanti kamu di sana itu lebih banyak ilmunya karena kamu di sini kan anaknya masih kecil-kecil ya, bukan taraf kamu. Kalau di Al-Quran di sana nanti kamu otomatis hafalannya itu lebih meningkat ya. Kalau di saya kan ditarget Mbak, di kelas saya hafalannya sampai surat
Al-Bayyinah lah ya. Takbir sampai surat Al-Bayyinah. Tetap aja belum mau. Saya sampai ya Allah gimana ya, akhirnya sama ibunya ya udah di sini aja dulu. Alhamdulillah mau. Terus SMP anak itu udah nggak ngaji. Waktu itu ketemu sama saya di jalan. Ih, Mas Fahri udah di SMP ya? Iya. Gimana? Kok nggak pernah ngaji? Iya. Saya sibuk sampai sore. Saya kayak sudah salaman. Makasih ya Us. Saya sudah sampai dibaca, saya sudah Al-Quran. Ini modal saya di SMP loh gitu ya. Karena dia masuknya kan SMP Islam. Saya itu pengen nangis Mbak. Saya pengen nangisnya bukan berarti saya itu merasa apa ya? Merasa saya paling wah gitu ya, bukan. Tapi saya pengennya seperti, ya Allah, alhamdulillah, saya sudah bisa, ibaratnya yang tadinya dia masih ikro, nggak mau ngaji, dia sudah Al-Quran itu, saya senangnya Masya Allah, ya Allah, mudah-mudahan ini merupakan amal saya yang mengalir gitu ya. Saya kan ibaratnya isunya ibu, iya, kayak saya kalau itu kadang kan ibaratnya dalam satu hadis itu ada ya, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama, ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu juga salah satu motivasi saya, mengapa saya pengen jadi pengajar TPQ, pengajar Al-Quran. Karena satu huruf yang kita berikan ke mereka itu merupakan nanti kan amalannya mengalir ya Mbak, sampai kita meninggal. Sebenarnya saya itu dari hadis ini tuh saya, ya Allah, saya pengen benar-benar jadi pengajar TPQ. Ibaratnya dalam hati saya ya Mbak, saya pengen bergelut di TPQ itu sampai ibaratnya sampai akhir hayat saya pengennya seperti itu. Tapi ya nggak tahu ya kalau kita tua apa diganti apa enggak gitu. Itu seperti itu pengalaman yang menarik bagi saya. Saya itu kadang masih ingat dua anak itu benar. Jadi memang kan kalau ngajar itu kan memang banyak siswa masuk, setelah itu siswa keluar, Ibu ya udah lulus kayak gitu ya Bu ya. Iya. Sedih kan ya Bu ya? Iya sedih, senang juga sih ya. Sedihnya sedihnya kayak gini. Saya takutnya dia kalau sudah SMP, apalagi kalau masuk umum lah ya Mbak. Ya mohon maaf. Kalau masuk umum itu kan pulang sore ibaratnya. Saya sedihnya seperti itu. Saya kadang sampai berpikir dia masih mau membaca nggak ya di rumah. Saya kayaknya ini. Iya, saya itu. Senangnya juga alhamdulillah di SMP dia sudah punya bekal lah ya, sudah punya bekal agama di SMP. Saya, ya kadang kalau ketemu saya kadang masih nanyain, gimana masih ngaji nggak di rumah kalau habis maghrib. Kadang ya nggak capek, harus itu saya sampai kayak gitu. Ya kalau ketemu kadang sama saya itu ketemu di jalan. Saya sapa, kamu udah besar ya, gimana? Saya tanyain hafalannya. Gitu. Kadang kalau ketemu orang tuanya, saya motivasi juga orang tuanya. Gimana Bu sama ini sekarang di SMP mana gitu ya? Sampai ini masih ngaji enggak? Kadang susah loh, ya harus dimotivasi Bu. Saya kadang seperti itu. Ya alhamdulillah. Iya, betul. Ya, jadi memang energi anak-anak itu kan biasanya positif ya Bu ya. Iya. Bisa jadi meningkatkan mood kita juga. Sama dulu saya juga pernah ngajar sih. Memang ngajarnya anak-anak gede SMA kayak gitu. Kalau anak SMA sih lebih mudah, tapi kadang juga ada nggak mudahnya ya Mbak SMA. Iya, coba kan ibaratnya kebanyakan ngajar. Kalau ini kan misalkan anak-anak kecil mengajar juga mendidik kan ya Bu. Iya. Gitu. Jadi ya itu Bu, sedihnya kalau misalkan udah lagi perpisahan, lulusan kayak gitu. ganti lagi anaknya ya. Gitu. Ya walaupun kita hafal ya Bu biasanya mukanya, tapi kadang namanya siapa ya kadang iya, apalagi kalau banyak ya. Tapi biasanya kalau ada salah satu murid yang ibaratnya itu menjadi momen kita, saya biasanya itu sampai hafal kayak kamu Maria gitu, sampai saya kayak terus gitu. Ya Bu ya, kenangannya. Iya. Oke, Bu Isah, selain menjadi guru ngaji di Rumah Sahabat Quran, Bu Isah kan juga menjadi relawan juga ya Bu, kebetulan di Amal Bunda. Iya, banyak sekali kegiatan yang kita kolaborasi. Ada papan sedekah yang utama, Rumah Sahabat Lansia, Rumah Sahabat Quran, ada lagi beasiswa ya Bu, beasiswa anak yatim dan duafa. Setelah itu, nah itu kadang ngerasa capek nggak sih Bu dengan kegiatan kegiatan seperti itu, dan ditambah lagi rutinitas Bu Isah dan keluarga sendiri kayak gitu loh Bu. Cara ngatur waktunya gimana? Kadang capek enggak, atau ada tips kayak gitu Bu?
Kalau merasa capek apa jenuh, namanya manusia itu pasti ada ya Mbak, rasa Iya. capek sama jenuh. Tapi kita kan kadang melihat lagi ya, melihat kalau insya Allah kalau kita sudah diniati ya, setiap kegiatan yang kita lakukan itu sudah diniati dengan ikhlas karena Allah gitu ya istilahnya ya. Insya Allah rasa capek itu pasti akan hilang. Saya itu waktu masih ngajar di TPK, waktu itu saya kan belum masuk relawan ya Mbak. Iya, Waktu itu saya masih kerja malah Mbak. Waktu itu saya kerja di salah satu perbankan syariah. Oh, Waktu itu saya itu pulangnya jam 4 sore. dilanjut ngajar TPK gitu. Iya, tapi Anaknya masih kecil-kecil. iya, itu kalau pulang anak saya sudah siap Mbak. Kalau misal saya pulang dari itu ya dari kerja itu anak saya sudah siap, sudah pakai baju koko, sudah nanti saya di ruang tamu udah menanti saya. Berangkat Gitu. bareng gitu ya Bu? Iya, karena kan waktu itu masih 4 tahun kan belum saya lepas untuk jalan sendiri kan dari saya ke TPK itu kan lumayan agak jauh ya lewat jalan raya belum. Tapi ya kalau ibaratnya saya kayak gini, saya jangan hanya cari dunia, tapi saya harus cari akhirat ya. Betul. Tapi waktu saya kerja, alhamdulillah itu pimpinan saya itu, masya Allah sampai sekarang saya masih berterima kasih banget sama pimpinan saya. Harusnya kan itu pulang jam 4 Iya. karena tahu saya sorenya ngajar di TPK. iya. Akhirnya saya itu setengah 4 itu saya sudah Mbak Isa mau pulang monggo gitu. Walaupun kadang kita nggak enak ya Mbak Iya. sama teman-temannya gitu ya. Tapi masalah pengertian banget. Akhirnya nggak apa-apa Pak gitu saya kayak nggak apa-apa khusus bisa setengah 4 pulangnya gitu. Alhamdulillah saya yang lain jam 4 itu kan baru tutup. Saya setengah 4 itu udah pulang. Saya sampai rumah itu anak saya sudah menanti ya, sudah pakai baju koko, sudah menanti. Saya langsung mandi, ganti baju terus saya ke masjid. Tapi kalau rasa capek pasti ada ya, namanya seharian kerja, terus pulang ibaratnya belum sampai duduk atau apa saya harus pergi lagi. Tapi saya hanya lillahi ta'ala ya. Ya alhamdulillah berjalan, alhamdulillah saya bisa istiqomah walaupun kadang saya izin libur, tapi kalau izin libur sih ibaratnya tetap saya prioritaskan jangan sampai kalau nggak kepaksa banget gitu ya. Karena saya kasihan sama anak-anak yang udah menanti loh, udah meluangkan waktunya ibaratnya ya, udah anak-anak itu udah semangat. Kalau kadang kan jadi guru itu kadang guru TPK itu kan kadang anak-anak kan mintanya sama guru ini sama ini. Dan nanti kalau misal kita banyak izin takutnya anak itu nggak mau ngaji gitu. Iya. Gurunya yang dituju nggak berangkat sih ya Bu ya. Sebenarnya sama aja ya, sama aja yang ngajar. Tapi namanya anak-anak kan beda-beda ya sifatnya, nggak ada kan ada yang cuek mau sama siapa, ada yang cuek, terus ada yang sensitif banget, harus sama inilah, nanti harus ibaratnya kalau harus ngaji itu harus dipuji dulu lah, biar itu kan anak-anak kan beda-beda ya. Tapi alhamdulillah Mbak, saya niatnya ya Allah bismillah selagi saya masih bisa, selagi saya masih sehat, insya Allah saya pengen banget tetap istiqomah demi anak-anak, demi anak saya juga kan. Ya alhamdulillah berjalan. Alhamdulillah. Jadi Sobat Bunda, di TPK At-Taqwa ini kebetulan menjadi percontohan dari TPK binaan amal Bunda karena kemajuannya memang yang berkembang pesat dan dari sisi materi ajar juga sudah rapih ya Bu, sudah banyak kegiatan, ada kurikulumnya sendiri juga gitu. Jadi Bu Isa, ini bisa diminum dulu monggo. Iya, boleh. Terima kasih ya, bismillahirrahmanirrahim. Iya, sambil ngobrol lagi. Nah, kebetulan kan Bu Isa di Amal Bunda itu kan sudah lama sekali nggih Bu ya. Berapa ya? 5 tahun 5 tahun lebih ya? Iya, 5 tahun lebih. Otomatis kan banyak kegiatan-kegiatan yang kita bareng-bareng menjalankan ya Bu, bersinergi kegiatan-kegiatan program, kegiatan-kegiatan relawan gitu. Ada nggak sih yang berkesan Bu di kegiatan relawan? Iya, bareng-bareng sama Amal Bunda gitu. Kalau saya yang berkesan di kegiatan relawan itu saat kita berkumpul Mbak, saat kita berkumpul di mana dari beberapa titik kita berkumpul ya, yang tadinya ibaratnya kita nggak kenal, sekarang sudah kayak saudara ya. Di situ kita bisa ibaratnya kita bisa bercerita bagaimana
susahnya cari donatur, terus bagaimana kita mengatur keuangan, terus bagaimana kita ibaratnya mengatur para penerima manfaat ya Mbak yang datang ke kita. Terus saya itu senang banget karena Pak, yang dulu saya nggak kenal, tapi karena kita mungkin satu frekuensi ya, satu Iya, frekuensi betul. berjiwa sosial ya, Iya. akhirnya kita bisa bersatu, Membaur, jadi satu. kayak ibaratnya kalau sekarang menurut saya itu udah melebihi saudara Mbak. Benar, saya itu ibaratnya gimana ya, ada satu relawan kita yang kesusahan atau kena musibah, ibaratnya kayak hati kita juga kenal loh ya. Contoh ya kayak kemarin teman kita yang kehilangan anaknya ya, akhirnya ayo kita menghibur, kita berapa hari kita datang ke sana untuk menghibur. Ya Allah, di sini saya itu jadi banyak teman, banyak saudara, ibaratnya dalam kita bergabung sama relawan itu kan kita satu jalan ya Mbak, satu Iya, jalan betul. sosial. Akhirnya kan kita bisa satu circle lah ya, satu jalan bareng, satu pemikiran, bagaimana agar kita tetap istiqomah ya, ibadah istiqomah selalu agar papan sedekah kita bisa berjalan terus gitu ya. Bahkan kadang kita sama saudara kalau nggak satu pemahaman, satu circle kan ibaratnya ya, kita nggak bisa berjalan ya Mbak. Iya, betul, Bu. Ya kalau kesan saya memang seperti itu. Di saat kita bareng, kita bisa curhat ya, kita bisa saling motivasi, tukar pengalaman. Bagaimana sih kalau di saya seperti ini, di kamu gimana? Nanti kan di situ kan ada jalan tengahnya ya. Oh coba ini jadi kayak gini gitu. Ya itulah kalau kesan saya lah. Pokoknya kalau kita kumpul lah itu saya senang banget kalau kita Kumpul bareng gitu ya, Bu. Yang tadinya nggak kenal kita jadi kayak saudara. Ya seperti itu Mbak Tika. Iya, di Yayasan Amal Bunda ini namanya aja judulnya Amal Bunda ya. Jadi amalnya bunda-bunda ya insya Allah. Karena hampir 99% kayaknya. Iya, atau 100% semua ibu-ibu ya. 100% relawannya ya. adalah Kayaknya belum ada relawan laki-laki loh. Ya, Bu. Belum ada relawan laki-laki ya. Enggak Bu, justru 2 kali lipatnya Bu nanti jumlahnya. Oh. Jadi enggak gini, relawannya amal bunda nih, bunda-bunda. Nah otomatis bapak-bapaknya ikut ya Bu ya. Iya. Kayak kemarin Pasti sempet mendukung ya waktu pasti kayak mendukung, kemarin pasti waktu ngikut Milad ya. Bu. Iya. Kalau kita yang bergerak perempuannya, Iya. pasti bapak-bapaknya ngikut ya Bu. Gitu. Jadi memang udah sepasang nih ya. Sepasang ya malah ya. Betul, amal bunda kita di perempuan-perempuan yang memang latar belakangnya berbeda-beda tapi dapat melebur menjadi satu di kegiatan-kegiatan amal bunda gitu ya Bu. Jadi yang memang latar belakangnya beda-beda semua ini ya Bu ya. Iya, tapi alhamdulillah ya sebagai wadah perempuan-perempuan. Iya, memang karena kapannya dari kita kan berbeda-beda lah ya. Ada yang tadinya ibaratnya suka jalan-jalan, suka ini, tapi akhirnya bertemu di relawan amal Bunda, kita punya satu prinsip ya. Betul. Satu prinsip ibaratnya kayak sosial, Iya. ibaratnya kita berjalan di kebaikan lah ya. Betul, menebar Ya alhamdulillah kebaikan, ya Mbak, bareng. sudah 5 tahun ya, Masya Allah. Bu. Ya. Alhamdulillah relawannya solid sampai sekarang kayak gitu. Nah kalau Bu Isa sendiri nih melihat peran perempuan dalam menyebarkan kebaikan melalui Al-Quran di kegiatan sosial itu gimana ya Bu? Kalau menurut saya seorang perempuan itu terutama dari keluarga ya Mbak, seorang perempuan di keluarga itu kan madrasah pertama ya bagi anaknya ya. Kita merupakan madrasah pertama dari anaknya. Seorang perempuan itu merupakan cermin dari anak-anaknya. Jadi kalau menurut saya, kita seorang ibu atau seorang perempuan, sebisa kita memberikan cermin yang terbaik untuk anak-anak kita. Karena anak-anak kita itu pertama yang akan dilihat kan ibaratnya orang tua. Betul. Kalau kita memberi cermin yang terbaik untuk anak-anak kita, kan setidaknya anak-anak kita nantinya akan mengikuti kita ya. Iya, mengikuti perempuan yang seorang ibu yang memberikan cermin ke anaknya. Misal kita dalam yayasan kita menjadi relawan itu kan kita kan tenaga sukarela ya Mbak. Betul sekali. Ya kan tenaga sukarela. Kita kan ibaratnya memberikan cermin ke anak. Ini loh saatnya biar kita berguna di masyarakat, biar kita ibaratnya bisa memberikan sedikit untuk masyarakat yang bermanfaat itu. Kalau dari sosial, kalau dari Al-Quran,
apa seorang ibu itu harus bisa membawa anak-anaknya ya. Anak-anaknya itu untuk ibaratnya yang pertama ya, siapa sih yang nggak pengen anaknya ibaratnya soleh dan solihah? Siapa sih yang nggak pengen anaknya menghafal Al-Quran? Iya nggak Mbak? Kalau ada seorang ibu ibaratnya yang nggak mau seperti itu, kalau menurut saya itu gimana ya? Rugi ya? Rugi lah ya. Jadi untuk memang peran penting banget seorang ibu itu dari segi agama, dari segi pendidikan itu sangat penting buat anak. Anak-anak setiap hari yang ibaratnya setiap hari yang bergelut dengan anak kan ibu. Kalau bapak kan kadang ada yang kerja jauh, walaupun ada juga habis kerja capek. Kita ibaratnya kita itu kan apa ya menurutnya saka lah ya, menurutnya contoh tiang dari anak-anak. Kalau tiangnya nggak kokoh, kalau tiangnya nggak ibaratnya nggak bagus, kalau cerminnya nggak mencerminkan yang baik terhadap anak, terus apa yang akan anak kita lakukan? Iya kan? Menyontok siapa gitu mau ya? menyontok siapa? Makanya orang tua itu memang harus menjadi satu cermin yang paling baik buat anak-anaknya, baik itu dari segi agama, segi sosial, akhlak, itu memang anak itu kan menyontoh kelakuan orang tuanya. Iya Bu, jadi ya memang kita harus bisa nyontohin ya Bu anak, kita menjadi madrasah pertama ya bagi anak-anak kita, anak-anak gitu. Bu Isah, dari sekian banyak kegiatan Bu Isah, dari sekian banyak kita kolaborasi Amal Bunda, program-program Amal Bunda, dan dari sekian banyak mungkin teman-teman Bu Isah, relawan-relawan Bu Isah, relawan yang bareng sama Bu Isah untuk menebarkan kebaikan ya dengan jiwa dermawan. Ada nggak sih yang pingin disampaikan sekarang untuk teman-teman terkasih atau untuk Amal Bunda, untuk donatur barang bisa juga. Iya, ada sih. Iya, kalau menurut saya kayak gini, jangan mudah lelah untuk berbuat baik. Karena apa? Setiap kebaikan yang kita tanam itu pasti akan kembali ke kita. Setiap doa kita yang baik untuk orang lain, Allah pasti akan mendoakan kebaikan untuk kita. Terutama kayak kita sebagai relawan lah ya. Sebagai relawan, walaupun itu ibaratnya sedikit, kita kan mampu dalam relawan itu kan kadang yang mampu cari donatur, ada yang mampunya itu. Kalau menurut saya kan yang namanya sedekah ya, nama sedekah itu kan nggak harus ibaratnya nggak harus uang, harus itu ya, kita bersedekah tenaga, gitu ya Bu ya. Tapi pokoknya jangan lelah untuk menyebar kebaikan, karena ya Allah pasti itu akan mengganti. Setiap kebaikan yang kita tanam mungkin langsung diganti sekarang, atau mungkin ke anak-anak kita ya Mbak yang merasakannya ya, atau mungkin itu tabungan untuk di hari akhir ya. Sanggup ya Bu ya. Iya kan ya. Sanggup untuk di akhir. Kalau untuk para donatur ya, yakinlah setiap satu biji yang kita tanam, kan sama saja kita sedekah ya, setiap satu biji yang kita tanam itu nantinya akan menumbuhkan beribu-beribu biji. Apa yang kita tanam sekarang, apa yang kita sedekahkan sekarang itu justru itulah tabungan kita yang sebenarnya di akhirat Mbak. Mungkin kalau ibaratnya kita kasih makan kita punya uang, beliin bakso kasih makan ke anak, makanan yang kita makan kan habis, itu paling habis kita makan ya. Tapi kalau kita ibaratnya kita bersedekah, terus kita bisa ibaratnya bisa membantu satu keluarga itu ya, sedekah itulah yang nanti akan membantu kita di akhirat. Jadi ya pokoknya jangan mudah lelah lah untuk berbuat baik, dan yakin bahwa kebaikan itu pasti nantinya akan kembali ke kita. Sedikit apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau kita lakukan secara istiqomah, Allah itu lebih menyukai. Sedikit-sedikit tapi pasti kayak gitu ya Bu ya. Istiqomah lah ya. Kan amalan yang sedikit tapi istiqomah itu lebih baik daripada amalan yang besar tapi cuma dilakukan sekali gitu. Iya, betul sekali.
Oke, terima kasih Bu Isa Sama-sama. atas informasi dan ilmunya pada hari ini untuk kita berbagi teman-teman semua, sobat Bunda semua yang ada di luar sana. Semoga bermanfaat nih Bu, Amin. dan terus tetap menebarkan Insya Allah. kebaikan dan Insya semoga Allah. kedepannya bisa semangat terus ya Bu. Amin, amin. Untuk mengajar Insya para Allah. santri Insya dan Allah. bisa menjadi ladang pahala untuk Bu Amin, Isa dan amin. keluarga. Baik, sekian sharing session bersama Amal Bunda. Saya Ade Luki, pamit undur diri dari podcast ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini karena semakin banyak masyarakat yang terinspirasi. Dan jangan lupa komen untuk video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Makasih Iya. ya Mbak.